Ya Allah, di malam hari yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kami rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kami taubatan nasuha. Allahumma inda khalafi surati Sulaiman minal masyriqi ilal maghribi lidatihi wa sifatihi wa quwatihi wa Jibril ila Mika'il wa Israfil wa Isra'il wa malaka Sulaiman minal masyriqi wal maghribi jinnan wa insan wa rihan wa gumaman wa sallama tasliman katsira jalla jalaluhu iblis asyayatin fi dhulumati wan nur. Rabbana taqabbal Sulaiman ibni Daud alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu minas salati was saumi waz zakati wal haji wal jihad fi sabilillah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadratal afadil, para asatid, para hujjat, bapak-bapak jamaah aurat surah Waqiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Mari kita lanjutkan pengajian pada minggu yang lalu sampai pada halaman 27, yaitu lafaz summa marron Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa marran nabiyyu alaihi salatu wassalam. Summa marro, kemudian liwat. An-nabiyyu, sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. La taqdiru yauman, ing dalem siji dina. Faro'a, maka ngedeleng ia Kanjeng Nabi hu ing Ubay bin Khalaf yakhdumu binafsihi farsan. Yakhdumu, sedang mengurus, ya Ubay bin Khalaf binafsihi, kelawan pribadine dewek, farsan ing farsaha ing farsan ta farsaha farsan ing jaran. Artinya Ubay bin Khalaf lagi ngurus jaran. Ketika Ubay bin Khalaf sedang mengurus kuda, faqala, maka berkata An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walima takhdumu hadal faros. Walima, dan kenapa, takhdumu, ngurus sira, hadal farosa ing iki jaran. Faqala, maka jawab ya Ubay bin Khalaf, li arkabu alaihi wa aqtuluka. Li arkabu, supaya nunggang isun, alaihi ing atase faros, wa aqtulu, lan ngebunuh isun ka ing sampean Muhammad. Faqala, maka jawab An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Bal ana aqtuluka insyaallah. Bal ana, balikantah ana utawi isun, aqtulu, iku bakal ngebunuh isun ka ing sira, insyaallahu ta'ala. Insya'a, apabila berkehendak, Allahu ta'ala, sapa Gusti Allah ta'ala. Pamaro, maka liwat An-Nabiyyu, sapa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pamado, maka telah berlalu, maka liwat, alaihi ingatase baginda Nabi, zamanun tawilun. Zamanun, apa masa,
tawilun kang dawa, artinya waktu sing suwe setelah pembicaraan tersebut. Summa waqa'at, kemudian terjadi Guzwatu Uhud, apa perang Uhud. Faja'a, maka teka Ubay bin Khalaf, sapa Ubay bin Khalaf, ma'a jundil Makkah, serta balad tentarane Mekah, ila Uhudin, maring perang Uhud. Pawakopa, maka meneng ya Ubay bin Ka'ab ilal muharabati, maring medan pertempuran, wal muqatalati, lan peperangan. Fakhalato, maka bercampur al jundani, apa dua pasukan. Pasodapa, maka ngelempengi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sapah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Inal muharabati, ketika waktune perang, ngelempengi Ubay bin Khalaf ing Ubay bin Khalaf. Ketika dalam peperangan, wadoroba, lan memukul ia kanjeng Nabi unukohu, ing gulune Ubay bin Khalaf. Mukul itu artinya nyabet. Biharabatin, kelawan alat perang. Bajaro, maka apa mangser itu mancur. Bajaro, maka mancur, mancer. Adamu, apa getih, min onuki Ubay, saking gulune Ubay. Dudu bapak Ubay, iki Ubay. Pasoha, maka ngejerit Ubay bin Khalaf soyhatan, kelawan jeritan sing luar biasa. Pasoha, maka ngejerit ya Ubay soyhatan, kelawan jeritan sing luar biasa. Pakola, maka berkata ya Ubay bin Khalaf, aina dahaba, aina dahaba iku ngendi lungane. Ay an-nabiyu, tegese kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Waqad dorobani birumhin, waqad doroba, lan teman-teman telah mukul ya kanjeng Nabi ni ing isun, birumhin, kelawan tombak. Wakana, lan anak Abu Sufyan, sapah Abu Sufyan, yauma idin, pada saat iku, amirul mukminin, amirul jundi, iku jadi pimpinane pasukan. Amirul jundi iku jadi pimpinane pasukan. Pakola, maka berkata Sufyan lahu, maring Ubay bin Khalaf. Apa jereh Sufyan ngomong ning Ubay bin Khalaf, ya Ubay bin Khalaf, wahai Ubay bin Khalaf, bihaqqi Lata wal Uzza, dengan hak Lata dan Uzza. Maaftahu, orang ngebuka isun, faka ing cangkem sirah, la izzata, laka keagungan, wala hamiyata, lan laka kehinaan, laka bagi sirah. A biqadri hadhil jarohah, apakah biqadri hadhil jarohah, kelawan
sekedar iki sabetan atau luka, kelawan sekedar iki luka anta utawi sira tasihu iku ngejerit sira mislal bakori hale umpamane sapi wasibyan lan bocah idala iba pada waktune dolan ba'duhum sapa sebagiannya sibyan ma'a ba'din serta sebagian wa daraba ahaduhum lan mukul ahaduhum sapa sebagiannya sibyan ahadan ing seseorang yakunu ana ya sibyan misla hadhil jarohah seumpamane iki luka. Pakola Ubay maka berkata Ubay bin Khalaf, ya Aba Sufyan, wahai Abu Sufyan, la abki wala asihu, la abki orang nangis isun, wala asihu lan orang ngejerit isun, li syai'in karena sesuatu, minal jarohati saking luka, walakin lan tetapi nekola pernah berkata Muhammadun alaihi salatu wassalam sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li maring isun inni aktuluka inni setuhune isun aktulu iku bakal mateni isun ka ing sira wa anta lan utawi sira ala hadal farosi ingatase iki jaran wa ana lan utawi isun a'lamu ikuruh anna Muhammadan setuhune Nabi Muhammad la yakdzibu iku ora bohong abadan selawas-lawase wa jami'u jarohati lan utawi sekabeh luka isun fi qalbi iku anak ning jero ati isun. Tapi lamun jadi bocah siki mah sakitnya tuh di sini kononkah. Jadi dudu luka nek sing membuat lara tapi ati deh kek. Wakot asarat lan teman-teman membekasi ya jarohah fihi ing dalam kolbi. Fa akhirul amri maka utawi akhire urusan mata mati Ubay bin Khalaf, mata iku mati Ubay bin Khalaf, mati mintil kal jarohati saking mengkono-mengkono luka. Wa anzalallahu ta'ala maka nurunakan Allahu ta'ala sapa Gusti Allah ta'ala hadal ayati hadihil ayata ing iki ayat pi jawabihi ing dalem ngejawabi ucapane Ubay bin Khalaf yakni amma ya'lamu hadal kafiru anna khalaqnahu min kotrotin min kotroti ma'in summa yukhasimu. Amma ya'lamu apakah ma ya'lamu ora weruh hadal kafiru apa iki wong kafir anak utawi isun kholakna iku wis menciptakan nak sapa isun jare Allah hu ing manusia min kotroti ma'in saking tetesan-tetesan air mani summa yukhasimu kemudian mereka memusuhi wa dorobalana. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu telah diterangkan bahwa ketika ada seseorang yang membenci Rasulullah
membuat fitnah kepada Rasulullah bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf memusuhi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ubay bin Khalaf datang menghadap kepada baginda Nabi dengan membawa tulang-tulang yang telah busuk, tulang-tulang yang telah hancur. Apa yang dikatakan oleh Ubay bin Khalaf kepada baginda Nabi? Ubay bin Khalaf berkata, "Wahai Muhammad, apakah Allah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah mati ini, tulang-tulang yang telah hancur?" Dijawab oleh baginda Nabi, Allah Maha Mampu menghidupkan tulang yang telah hancur, dan Allah akan membangkitkan engkau nanti pada yaumul kiamah, kemudian akan memasukkan kamu ke dalam api neraka. Ketika mendengar jawaban dari baginda Nabi, Ubay bin Khalaf merasa kecewa. Kemudian Ubay bin Khalaf berkata, "Bihaqqi Lata wal Uzza la aqtuluka." Wahai Muhammad, dengan hak Lata dan Uzza aku akan membunuhmu. Siapa Lata wal Uzza? Lata adalah salah satu nama berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Uzza nama berhala yang disembah juga oleh orang-orang kafir. Kemudian Ubay bin Khalaf berkata, "Demi hak Lata dan Uzza aku akan membunuhmu." Maka dijawab oleh baginda Nabi, apa kata baginda Nabi? "La taqdiru an taqtulani." Wahai Ubay bin Khalaf, kau tidak akan mampu untuk membunuh saya. Jawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjut oleh baginda Nabi, "Walakin ana aqtuluka insyaallahu ta'ala." Aku yang akan membunuhmu insyaallahu ta'ala jika Allah berkehendak. "Wa usallimuka ilan nar." Aku akan menyerahkan engkau pada api neraka. Jawab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi perkataan Ubay bin Khalaf yang menantang kepada baginda Nabi Muhammad, mengatakan, apakah Tuhanmu mampu membangkitkan tulang-tulang yang telah hancur ini? Kemudian pada suatu saat, summa maron Nabi alaihi salatu wassalam yauman, liwat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Ubay bin Khalaf sedang merawat kuda. Jadi orang-orang yang berperang, baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir, semua mempunyai kuda kesayangan. Ketika Rasulullah sedang lewat, bertemulah dengan Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf sedang mengurus kudanya. Dirawat, diurus, kemudian bertanya baginda Nabi kepada Ubay bin Khalaf. Apa kata baginda Nabi? "Walima tahdumu?" Wahai Ubay bin Khalaf, kenapa kau merawat hadal paros terhadap kudamu? Kenapa kudamu sedang dirawat? Baginda Nabi bertanya kepada Ubay bin Khalaf. Kata baginda Nabi, "Wahai Ubay bin Khalaf, kenapa kau rawat kudamu?" Kemudian Ubay bin Khalaf menjawab, "Li arkabu alaihi wa aqtuluka." Wahai Muhammad, aku rawat kuda ini supaya aku bisa naiki, aku bisa tunggangi untuk membunuhmu nanti di medan perang. Jadi kalau kita lihat dari sejarah,
orang-orang kafir juga pasukan kaum muslimin tidak sembarangan main bunuh, main bacok. Ada saatnya nanti di arena pertempuran kita akan bertemu. Saya akan membunuh, kata siapa? Ubay bin Khalaf. Baginda Nabi jawab, aku yang akan membunuhmu. Tapi kagak berantem pada saat itu. Beda dengan orang kita. Kalau udah pegede-gede omong waktu itulah udah jadi ribut saat itu juga. Tapi zaman Rasulullah hanya sekedar nanti saksikan di medan perang aku yang akan membunuhmu. Dijawab oleh baginda Nabi, wahai Ubay bin Khalaf, insya Allah jika Allah mengizinkan aku yang akan membunuhmu. Jadi perangnya nanti di medan perang. Berarti orang kita juga kalau memang gentle ketika sedang bermasalah, ayo kita di atas ring. Nah hebat. Jadi kagak berubah, wah bambu pada melayang, batu lah tawuran ya. Itu mah udah bahasanya kalau kita teliti mah itu mah bukan jiwa seorang satria. Tapi baginda Rasulullah ketika menghadapi Ubay bin Khalaf, mereka mengatakan nanti kita akan bertemu di medan perang. Kemudian setelah Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Khalaf, dijawab oleh Ubay bin Khalaf tujuannya adalah supaya bisa menaiki kuda dan untuk membunuh baginda Nabi. Dijawab oleh baginda Nabi, anna aqtuluka insyaallah ta'ala, wahai Ubay bin Khalaf, aku yang akan membunuhmu insyaallah ta'ala jika Allah berkehendak. Jadi Rasulullah berkata Rasul yang akan membunuh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf pun berkata Ubay bin Khalaf yang akan membunuh Rasulullah. Jadi ibarat kalau kayak orang mau bertanding, dua-duanya optimis bisa membunuh lawan. Setelah terjadi dialog antara Rasulullah dengan Ubay bin Khalaf, pamaron Nabi maka liwatlah, berlalu baginda Nabi meninggalkan Ubay bin Khalaf. Pamado alaihi zamanun tawilun. Kemudian setelah pembicaraan baginda Nabi dengan Ubay bin Khalaf, liwatlah zamanun tawilun, masa tawilun yang panjang. Artinya setelah itu beberapa waktu kemudian setelah berlalu baginda Rasulullah summa waqa'at guzwatu Uhud. Kemudian terjadilah sebuah peperangan yang disebut dengan perang Uhud. Kita pernah dengar cerita perang Uhud, ada perang Uhud. Ketika dalam perang Uhud, faja'a Ubay bin Khalaf, maka datanglah Ubay bin Khalaf ma'ajundi Makkah, serta pasukan-pasukan tentara Mekah, ila Uhudin, menuju kepada perang Uhud. Fawaqafa ilal muharabah, maka datanglah Ubay bin Khalaf ke medan pertempuran, wal muqatalah, medan peperangan. Setelah Ubay bin Khalaf masuk, fakhalato al-jundani, maka bercampurlah, berbaurlah dua pasukan, yaitu pasukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang satu adalah pasukan Ubay bin Khalaf. Setelah bertempur, fasodapan Nabi, maka bertemu berhadapan baginda Nabi hinal muharabah, pada waktunya perang. Ubay bin Khalaf berhadapan dengan Ubay bin Khalaf, baginda Nabi berhadapan dengan Ubay bin Khalaf. Di mana ketika belum terjadi peperangan, Ubay bin Khalaf sering adu argumen, bicara dengan
baginda Nabi, nanti aku yang akan membunuhmu. Kata Ubay bin Khalaf, aku yang akan membunuhmu. Tiba saatnya peperangan, baginda Nabi berhadapan dengan Ubay bin Khalaf. Setelah baginda Nabi berperang dengan Ubay bin Khalaf, apa yang terjadi? Wadoroba unukohu, kemudian memukul baginda Nabi unukohu pada leher Ubay bin Khalaf biharobatin dengan alat peperangan. Ada baginda Nabi menebaskan senjata pas di bagian leher Ubay bin Khalaf, disabet oleh baginda Nabi. Begitu disabet, pajarod damu, maka memancar adamu, apa darah memancar dari leher Ubay bin Khalaf. Setelah disabet oleh baginda Nabi, Ubay bin Khalaf pasoha soihatan, dia menjerit soihatan dengan jeritan yang sangat luar biasa, karena senjata baginda Nabi menebas leher Ubay bin Khalaf. Pajarodamu, memancar darah min unuki Ubay, dari leher Ubay bin Khalaf. Pasoha soihatan, maka menjerit Ubay bin Khalaf soihatan dengan jeritan yang luar biasa. Setelah terkena sabetan senjata baginda Nabi, Pakola berkata Ubay, apa yang dikatakan oleh Ubay bin Khalaf? Aina dhahaba, kemana Nabi, kemana Muhammad? Ubay bin Khalaf merasa apa? Istilah setelah disabet tuh puyeng, akhirnya enggak melihat Nabi di mana. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Karena apa? Karena begitu darah memancar, Ubay bin Khalaf oleng, puyeng ya. Dia mencari aina dhahaba an-nabi alaihi salatu wasalam, kemana Muhammad? Nah, setelah Ubay bin Khalaf disabet dengan senjata baginda Nabi, wakana Abu Sufyan, ada Abu Sufyan yauma idin, pada saat itu Amirul Jundi, menjadi pemimpin pasukan perang. Pakola, maka berkata ya Abu Sufyan kepada Ubay bin Khalaf, apa kata Abu Sufyan? Bihaqil Lata wal Uzza, dengan hak Lata dan Uzza, ma aftahu faka la izzata wala hamiyata. Wahai Ubay bin Khalaf, dengan hak Lata dan Uzza, aku tidak membuka mulutmu, tidak ada keagungan bagimu dan tidak ada kehinaan. Apakah hanya sekedar dengan sabetan senjata ini, dengan luka ini, anta tasihu, membuat kau jadi menjerit, membuat engkau menjadi berteriak, mislal bakor wasibyan, seperti seekor sapi dan seperti anak kecil. Artinya Abu Sufyan memberikan sebuah ejekan. Ubay bin Khalaf, ternyata engkau hanya dengan sabetan satu kali, sabetan senjata, berteriak bagaikan seekor sapi yang dicambuk, berteriak bagaikan anak kecil yang sedang dipukul. Idala iba ba'duhum ma'abadin, ketika anak kecil itu sedang bermain dengan kawan-kawannya. Apa jawab Abu Sufyan? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya, kemudian apa jawab Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf mengatakan, ya Abu Sufyan, la abki wala asihu li syai'in minal jarohah. Wahai Abu Sufyan, aku menangis, aku menjerit bukan karena luka ini, bukan karena sabetan dari senjata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin qala Muhammadun alaihi salatu wasallam, tetapi Muhammad pernah berkata, inni aqtuluka wa anta ala hadzal faros. Abu Sufyan,
Ubay bin Khalaf teringat dengan ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wahai Ubay bin Khalaf, nanti aku akan membunuhmu di atas kuda kesayanganmu. Dulu Rasulullah pernah berkata. Artinya Ubay bin Khalaf ingat dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ketika Ubay bin Khalaf sedang mengurus kudanya, baginda Nabi mengatakan, nanti aku akan membunuhmu di atas kudamu. Dan ternyata kejadian itu terjadi pada saat di medan perang ketika terjadi perang Uhud. Maka kata Ubay bin Khalaf, aku menangis bukan karena luka, bukan karena sabetan senjata Muhammad, tetapi yang membuat aku menangis bahwa Muhammad pernah berkata seperti apa yang terjadi pada saat ini. Wa anna a'lamu anna Muhammadan la yakdibu abadan, dan aku tahu bahwa Muhammad tidak pernah berbohong abadan, selama-lamanya. Berarti Ubay bin Khalaf pun mengakui bahwa Nabi Muhammad berkata demikian, maka nanti yang akan terjadi demikian. Ya kan, model contoh. Rasulullah hidup 14 abad lebih. Rasul berkata, kemudian perkataan Rasulullah sekarang bisa kita lihat kejadiannya. Kenyataan bisa kita lihat pada zaman sekarang. Makanya Rasulullah disebut mempunyai sifat sidik. Apa yang dikatakan pada tahun lalu kemudian terjadilah sekarang kenyataannya. Ubay bin Khalaf percaya kalau apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Cuma dalam hatinya tetap tidak iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi percaya. Karena bahasa Ubay bin Khalaf, wa anna a'lamu anna Muhammadan la yaktibu abadan. Saya tahu kalau Muhammad itu tidak akan pernah berbohong selamanya. Maka ketika disabet oleh pedang baginda Nabi, dulu baginda Nabi pernah berkata bahwa aku akan membunuhmu di atas kudamu. Kemudian terjadi, ikulah sing membuat Ubay bin Khalaf menangis, Ubay bin Khalaf menjerit. Apa kata Ubay bin Khalaf? Wa jami'u jarahati fi qalbi. Luka ini sakit sampai ke hati. Kenapa? Karena ingat ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya misal contoh, orang kesel sama kita, terus ngomong begini, pas suatu saat terjadi luka, kadang-kadang kagak seberapa, tapi yang sakit hati. Itu yang dirasakan oleh Ubay bin Khalaf. Nah, terus waqad asarat fihi, kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Nabi membekas pada diri Ubay bin Khalaf. Fa akhirul amri, maka akhir daripada kejadian tersebut, maka matilah Ubay bin Khalaf min tilkal jarahah, dengan sebab luka akibat sabetan dari senjata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah turunkan hadhil ayat, ini ayat fi jawabihi, untuk menjawab perkataan Ubay bin Khalaf. Amma ya'lamu hadal kafiru anna khalaqnahu min qatrati ma'in thumma yukhasimu wallahu a'lamu bissawab.